Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah jajak pendapat bisa memprediksi hasil pemilu cuma dengan nanya ke beberapa ribu orang? Atau gimana perusahaan bisa tahu produk apa yang bakal kita beli selanjutnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar rahasia di balik cara memahami jutaan orang hanya dari segelintir data. Coba deh bayangin, Anda seorang pemasar yang mau meluncurkan produk baru. Anda harus tahu apa yang diinginkan jutaan calon pelanggan. Gimana caranya? Masa ia mau nanya ke setiap orang? Bisa habis anggaran seumur hidup. Nah, ini nih teka-teki besar yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Tentu, Anda bisa aja melakukan sensus dan bertanya ke semua orang. Tapi itu kayak mencoba ngitung setiap butir pasir di pantai. Lama banget dan super mahal. Untungnya, ada cara yang jauh lebih cerdas, yaitu sampling. Inilah ide revolusioner yang memungkinkan kita mendapat gambaran yang akurat dengan cara yang cepat dan efisien. Oke, sebelum kita bisa bikin kesimpulan yang keren, kita butuh bahan bakunya, yaitu data. Tapi data kan nggak muncul gitu aja dari langit ya. Pertanyaannya, dari mana kita dapat data itu? Yuk kita lihat sumber-sumbernya. Pada dasarnya, data itu ada dua rasa. Pertama, ada data primer. Ini data yang Anda kumpulin sendiri, misalnya lewat wawancara atau survei. Lalu ada data sekunder. Ini data yang udah ada, dikumpulin sama orang lain, kayak laporan pemerintah, yang satu dibuat khusus buat Anda, yang satunya lagi itu kayak barang bekas yang bisa jadi berguna banget. Nah, buat dapetin data primer, para peneliti ini punya beberapa alat di kotak perkakas mereka. Mereka bisa melakukan observasi, ya kayak nontonin perilaku orang di mall. Bisa juga wawancara langsung, sebar kuesioner, atau bahkan menganalisis dokumen yang udah ada. Setiap metode ini tuh kayak jadi detektif yang lagi berburu petunjuk. Ngumpulin data itu baru langkah pertama loh. Sekarang, data kita itu cuma kayak tumbukan angka acak yang nggak berarti apa-apa. Nah sekarang, yuk kita ubah kekacauan ini jadi sesuatu yang bisa kita pahami. Mari kita buat polanya jadi terlihat. Coba dilihat tabel ini. Ini daftar nilai ujian mahasiswa. Bisa nggak Anda lihat trennya cuma dengan sekali lirik? Susah kan? Ini tuh kayak mencoba baca buku yang huruf-hurufnya diacak. Tapi coba lihat apa yang terjadi begitu kita rapihin sedikit. Dengan mengelompokkan nilai ke dalam rentang, misalnya berapa banyak siswa yang dapat nilai antara 61 dan 68, tiba-tiba sebuah cerita mulai kelihatan. Kita jadi bisa lihat di mana sebagian besar siswa berada. Dan boom, pas kita ubah tabel itu jadi histogram, semuanya jadi jelas banget. Grafik ini benar-benar mengubah angka-angka acak jadi sebuah bentuk yang punya makna. Kita bisa langsung lihat kalau sebagian besar siswa nilainya di tengah, dan sedikit siswa yang nilainya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Inilah kekuatan visualisasi data. Tentu aja, ada banyak cara buat menceritakan sebuah kisah secara visual. Diagram batang itu cocok banget buat ngebandingin jumlah, misalnya penjualan antara produk A dan produk B. Sementara itu, diagram lingkaran itu juaranya kalau mau nunjukin bagian dari keseluruhan, seperti persentase pangsa pasar tiap produk. Jadi, kita udah bisa bikin data jadi lebih masuk akal. Tapi, ini ngebalikin kita ke masalah awal. Gimana kalau kita nggak punya data untuk semua orang? Nah, disinilah solusi ajaibnya masuk, yaitu sampling. Idenya tuh simpel banget sebenarnya. Daripada mempelajari seluruh populasi, kita cuma ambil sebagian kecil yang disebut sampel. Kalau sampel itu dipilih dengan benar, sampel itu bisa jadi cerminan mini dari keseluruhan grup. Analoginya gini deh, dan ini gampang banget diingat. Anda nggak perlu makan satu panci sup buat tahu rasanya. Cukup satu sendok aja, asal supnya udah diaduk rata. Nah, sendok itu adalah sampel Anda, dan satu panci sup itu adalah populasinya. Simpel kan? Tapi, nah ini nih kuncinya. Gimana caranya kita mastiin satu sendok sup itu benar-benar mewakili isi panci? Anda harus ngaduk populasinya dengan baik. Inilah yang disebut pengambilan sampel probabilitas, di mana setiap orang punya kesempatan yang adil untuk dipilih. Ini adalah standar emas dalam penelitian. Metode yang paling dasar itu namanya pengambilan sampel acak sederhana. Ini persis seperti kedengarannya. Anda masukin semua nama ke dalam topi, kocok, terus tarik deh secara acak. Setiap orang punya peluang yang sama persis untuk terpilih. Sederhana, adil, dan efektif. Tapi, gimana kalau populasi Anda terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda, misalnya mahasiswa dari berbagai jurusan?
Pengambilan sampel berstrata atau stratified sampling ini solusinya. Anda bagi dulu populasinya jadi strata atau kelompok, terus ambil sampel acak dari setiap kelompok. Ini memastikan Anda nggak sengaja melewatkan suara dari jurusan tertentu. Sekarang, bayangin populasi Anda tersebar di seluruh negeri. Wah, mahal banget kan kalau harus ngambil sampel dari tiap kota? Dengan pengambilan sampel klaster atau cluster sampling, Anda secara acak memilih beberapa klaster, misalnya beberapa kota, lalu mensurvei semua orang di dalam kota-kota yang terpilih itu. Ini super efisien untuk populasi yang tersebar luas. Terakhir ada yang namanya pengambilan sampel sistematis. Ini metodenya rapi banget deh. Anda cukup bikin daftar semua orang, pilih titik awal cara acak, terus pilih setiap orang ke sekian, misalnya setiap orang ke 10 dalam daftar. Cepat dan memastikan sampelnya tersebar merata. Metode acak tadi emang ideal, tapi jujur aja, kadang nggak praktis, atau bahkan nggak mungkin dilakukan. Nah, makanya ada juga metode non-probabilitas. Ini bukan tentang keadilan yang sempurna ya, tapi tentang mendapatkan jawaban yang cukup baik dengan cepat. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Convenience sampling itu ya, Anda survei aja orang yang paling gampang ditemuin, misalnya teman-teman Anda. Atau purposive sampling, di mana Anda sengaja mencari orang dengan kriteria tertentu, misalnya mewawancarai para CEO untuk studi tentang kepemimpinan. Tujuannya bukan keterwakilan, tapi mendapatkan wawasan yang sangat spesifik. Oke, kita udah ngebahas banyak banget, dari ngumpulin data sampai berbagai cara sampling. Terus, apa gunanya semua ini buat Anda dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa Anda harus peduli? Nah, ini dia intinya. Setiap kali Anda lihat berita tentang jajak pendapat, studi pasar, atau penelitian ilmiah, itu semua didasarkan pada metode-metode ini. Memahami bagaimana mereka mengambil sampelnya adalah kunci untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas dan kritis. Ini bedanya antara cuma nerima berita mentah-mentah dan bertanya, tunggu dulu, siapa aja sih yang mereka tanya? Jadi, lain kali Anda lihat survei yang mengklaim 80% orang setuju kalau, saya harap pertanyaan pertama yang muncul di kepala Anda adalah, gimana cara mereka milih sampelnya? Itulah pertanyaan yang membedakan pembaca biasa dari seorang pemikir kritis. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini.